Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, faya ibadar rahman, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil aliyyil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an, innad dina 'indallahil Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, limpahan rahmah, limpahan nikmat, limpahan barakah, limpahan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara keyakinan, secara keimanan, kita diwajibkan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh seluruh nabi, oleh seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, sampai nabi yang terakhir, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara pergaulan, hadirin sekalian, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita punya tetangga non-muslim, betapa banyak teladan yang telah dilakukan oleh para ulama di masa-masa yang lalu, betapa mereka tidak membeda-bedakan antara tetangga yang muslim dengan tetangga non-muslim. Bahkan saking baiknya para ulama di dalam memperlakukan masyarakat di sekitarnya, ada yang Islam dan ada yang non-Islam, yang non-muslim akhirnya bersyahadat masuk ke dalam agama Islam karena simpatik melihat betapa baik akhlak yang ditunjukkan dan ditampilkan oleh para ulama kita di masa yang lalu. Tetapi sekali lagi, hadirin sekalian, secara keyakinan kita wajib meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Innad dina 'indallahil Islam. Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Tidak mungkin, hadirin sekalian, Allah menyatakan dengan tegas di dalam ayat ini bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam,
kemudian Allah menurunkan beberapa agama kepada beberapa orang nabi. Oleh karena itu hadirin sekalian, seluruh nabi, seluruh rasul membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, dan banyak sekali para perawi hadis yang lain. Beliau bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allad, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta." Para nabi itu ibarat saudara-saudara seayah beda ibu. Ayah mereka sama, agama mereka sama, yaitu Islam. Dan ibu-ibu mereka, hukum-hukum yang mereka bawa, syariat-syariat yang mereka bawa berbeda-beda. Yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain bukan pada agama mereka, tetapi pada hukum-hukum yang dibawa oleh mereka, pada syariat-syariat yang dibawa oleh mereka. Di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa seluruh nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Coba kita perhatikan dengan seksama beberapa ayat sebagai contoh, tidak kami bacakan semuanya, yang menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin." Tawaffani muslima, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Wahai kaumku, kata Nabi Sulaiman, datanglah kepadaku dalam keadaan sebagai orang-orang yang beragama Islam. Allah juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Nabi Isa pun adalah seorang muslim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi'anna muslimun. Beberapa ayat yang kami baca, dan ada sebenarnya ayat-ayat yang lain, itu semuanya menunjukkan bahwa seluruh nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Seluruh nabi menyeru kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, Tuhan yang tidak dapat dibayangkan, Tuhan yang tidak dapat dikhayalkan. Satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, anggapan sebagian orang bahwa Nabi Ibrahim tidak membawa agama Islam, tetapi agama beliau adalah agama tauhid. Nabi Musa tidak membawa agama Islam, tetapi membawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani, tidak membawa agama Islam, tetapi membawa agama Nasrani. Anggapan ini adalah anggapan yang salah berdasarkan beberapa ayat Al-Quran yang kami baca tadi, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya yang tadi sudah kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, pengarangnya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Nabi Musa adalah seorang muslim. Beliau tidak membawa agama Yahudi. Kenapa kaum Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai kaum Yahudi? Di tafsir Al-Qurtubi beliau menjelaskan,
karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Mereka tinggalkan itu, mereka bertaubat, kemudian mereka menyembah Allah kembali. Oleh karena itu mereka disebut sebagai orang-orang Yahud, artinya orang-orang yang telah bertaubat dari kemusyrikan. Dari kata hada Yahudu yang artinya adalah taba yatubu, bertaubat kembali kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam. Beliau tidak mengajarkan agama Yahudi. Yahud ini adalah semacam gelar, semacam julukan. Yahud pada masa Nabi Musa, agama mereka adalah Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi sekian ratus tahun setelah Nabi Musa meninggal, mereka sedikit demi sedikit meninggalkan agama Islam. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, mereka kemudian mendistorsi kitab Taurat yang asli, menyelewengkan kitab Taurat yang asli, sehingga ratusan tahun setelah Nabi Musa meninggal, tidak ada satupun orang yang bergelar Yahud yang beragama Islam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, beliau sama sekali tidak pernah membawa agama Nasrani, tidak pernah mengajarkan agama Nasrani. Yang beliau bawa adalah Islam. Kenapa umat Nabi Isa pada saat beliau berada di atas muka bumi ini mereka disebut Nasoro atau Nasrani? Al-Qurtubi, kami mengutip dari tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan karena mereka adalah orang-orang yang nasoru Isa. Mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa di dalam menegakkan agama Islam, agama yang beliau bawa. Jadi Nasrani atau Nasoro ini sama dengan Yahud atau Yahudi, semacam julukan, semacam gelar. Nasrani pada masa Nabi Isa ada di atas muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Nasrani sekian ratus tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit yang kedua, mereka tidak lagi beragama Islam. Mereka menyelewengkan kitab Injil, sehingga yang beredar sekarang adalah kitab Injil yang sudah terselewengkan, yang sudah didistorsi, kitab Injil yang sudah diberi tambahan, dikurangi. Hadirin rahimakumullah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam adalah satu-satunya agama samawi. Tidak ada agama samawi selain Islam. Kita wajib memegang teguh Islam sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kewajiban kita dua. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam, kewajiban kita secara umum ada dua. Yang pertama adalah menjaga Islam sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan yang kedua adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memegang teguh Islam sampai mati, sehingga pada akhirnya nanti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia yang sementara ini dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi al-'aliyyil 'azim. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال ربنا الرحيم في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.